Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Habsy Al-Fakir Channel kembali ke hadapan Anda untuk berbagi seputar kisah dan info Islami. Semoga bisa menemani aktivitas Anda. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak ketinggalan info terbaru dari Habsy Al-Fakir Channel. Sahabat beriman, sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkesempatan untuk hidup di dunia, kematian memang menjadi hal yang mutlak. Nasib seorang muslim yang telah meninggal pun disesuaikan dengan amal ibadah atau perbuatannya. Semakin banyak amalannya, tiket masuk surga pun di depan mata. Namun, jika perbuatan maksiatnya cenderung lebih mendominasi, kemungkinan besar orang tersebut akan menghuni neraka. Berdasarkan kitab suci Al-Quran, rupanya sudah ada beberapa nama yang dipastikan menjadi penghuni kekal neraka. Siapa saja mereka? Tonton video ini sampai akhir. Qabil. Kamu tentu pernah mendengar nama Qabil yang membunuh saudaranya sendiri. Qabil berseteru dengan saudaranya Habil hanya karena persoalan berebut pasangan hidup yang lebih cantik. Namun, saat disuruh mendekatkan diri kepada Allah dengan syarat kurban untuk mendapatkan sang pujaan, Qabil malah memberi hasil tani yang buruk. Hal itu membuat hasil kurban Qabil tidak diterima, sehingga iri hati membuat ia membunuh saudaranya. Nabi Muhammad SAW di dalam sabdanya, "Tidak ada satu jiwa yang terbunuh secara zalim, melainkan anak Adam yang pertama kali membunuh akan mendapatkan dosa karena pertumpahan darah itu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Qabil adalah orang pertama di muka bumi ini yang melakukan tindak kejahatan pembunuhan. Oleh karena itu, Qabil turut andil bertanggung jawab dalam seluruh kasus pembunuhan yang dilakukan oleh manusia di muka bumi ini. Hal ini dijelaskan sendiri dalam Al-Quran jika Qabil kelak akan masuk neraka. "Sungguh, jika engkau menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka engkau akan menjadi penghuni neraka, dan itulah balasan bagi orang yang zalim." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 28-29. Qarun. Dalam sebuah riwayat Ibnu Abbas, Qarun diceritakan adalah sepupu Nabi Musa alaihi salam yang sebelumnya taat beribadah tetapi hidupnya memprihatinkan. Kepada Nabi Musa, ia meminta didoakan untuk menjadi orang yang berkecukupan. Doa tersebut terkabul. Qarun menjadi miliarder kaya yang membawa kunci hartanya saja butuh 70 orang dengan mengendarai onta. Sayang, kekayaan membuat ia gelap mata dan menjadi budak dunia. Qarun lupa kepada Allah dan terus menyombongkan diri atas hartanya. Bahkan, ia tak segan menentang Nabi Musa untuk mendoakan kebinasaannya. Saat itulah azab Allah datang. Ia beserta hartanya ditenggelamkan ke dalam perut bumi dan disebut akan menjadi penghuni neraka, sesuai dengan pernyataan Allah di dalam Al-Quran. Dan juga Qarun, Fir'aun, dan Haman, sungguh telah datang kepada mereka Musa dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata, tetapi mereka berlaku sombong di bumi dan mereka orang-orang yang tidak luput dari azab Allah. Quran Surat Al-Ankabut ayat 39. Fir'aun.
Fir'aun adalah raja Mesir yang terkenal sangat kejam, secara nyata menolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam dan mengaku dirinya sebagai Tuhan yang esa dan wajib disembah. Cerita tentang Fir'aun dijelaskan dengan sangat gamblang dalam Al-Quran, dimulai ketika ia memerintahkan untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir, mengadopsi Musa alaihissalam, hingga menjadi musuh besar Nabi Musa saat sang Nabi sudah mendapat wahyu dari Allah. Karena kesombongannya itulah Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah bersama para pengikutnya. Jasadnya kemudian utuh dan dijadikan sebagai pelajaran bagi semua umat manusia bahwa siapapun yang menentang Allah akan menerima azabnya. Tak sampai di situ, Al-Quran menjelaskan kelak Fir'aun akan menjadi salah satu dari banyak penghuni abadi di neraka. Kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Lalu kepada malaikat diperintahkan, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Quran Surat Al-Mu'min ayat 46. Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil. Meski dia menjadi paman manusia paling mulia, tak lantas membuat Abu Lahab dikenal sebagai orang baik. Ia bahkan menjadi penentang utama setiap dakwah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Semua usaha dilakukan Abu Lahab untuk melawan, bahkan mencelakai keponakannya. Ia juga menggandeng istrinya Ummu Jamil untuk turut serta melakukan sejumlah aksi. Perempuan tersebut sengaja menaruh kayu dan tumbuhan berduri di jalan yang biasa dilewati Rasulullah SAW agar beliau celaka. Ummu Jamil juga terkenal sebagai wanita yang gemar mengadu domba, sehingga sangat cocok disandingkan dengan Abu Lahab yang sangat buruk kelakuannya. Akhir hayatnya, Abu Lahab meninggal dengan sangat buruk. Sekujur tubuhnya dipenuhi bisul dan ia mati terlantar serta tak ada yang mengurusi jenazahnya. Nama Abu Lahab dan istrinya diabadikan dalam Al-Quran Surat Al-Lahab. Keduanya disebut dengan jelas sebagai orang yang celaka dan akan masuk ke dalam neraka. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Quran Surat Al-Lahab ayat 1-5. Haman. Haman merupakan orang kepercayaan Fir'aun untuk mendirikan bangunan-bangunan megah bagi penguasa. Dalam usahanya membuat bangunan-bangunan tersebut, Haman memberlakukan kerja paksa yang kejam terhadap bangsa Bani Israel. Menurut ahli sejarah Mesir, Haman telah berkawan baik dengan Fir'aun semenjak masih kanak-kanak dan belum mewarisi tahta sebagai raja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Dan sesungguhnya telah kami utus Musa dengan membawa ayat-ayat kami dan keterangan yang nyata kepada Fir'aun, Haman dan Qarun. Maka mereka berkata, ia adalah seorang ahli sihir yang pendusta. Maka tatkala Musa datang kepada mereka membawa kebenaran dari sisi kami, mereka berkata, bunuhlah anak-anak orang-orang yang beriman bersama dengan dia dan biarkanlah hidup wanita-wanita mereka. Dan tipu daya orang-orang kafir itu tak lain hanyalah sia-sia belaka." Quran Surat Al-Mu'min ayat 23-25. Kan'an. Kan'an adalah anak Nabi Nuh alaihissalam. Meski memiliki ayah seorang nabi, tetapi sifat Kan'an justru berbanding terbalik dengan ayahnya. Dia merupakan seorang kafir, di mana dia selalu menentang ajaran Allah yang dibawa oleh ayahnya. Atas kehendak Allah, Kan'an pun mendapat azab dengan cara dia ditenggelamkan di dalam banjir bersama orang-orang kafir lainnya. Kisah Kan'an yang ditenggelamkan oleh Allah di dalam banjir pun telah diabadikan dalam Al-Quran Surat Hud. Dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung.
Dan Nuh memanggil anaknya ketika dia berada di tempat yang jauh terpencil. "Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir." Anaknya menjawab, "Aku akan mencari pelindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah." Nuh berkata, "Tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah pada hari ini selain Allah yang Maha Penyayang." Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya, maka dia termasuk orang yang ditenggelamkan. Dan difirmankan, "Wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, berhentilah." Dan air pun disurutkan, dan perintah pun diselesaikan, dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung Judi, dan dikatakan binasalah orang-orang zalim. Dan Nuh memohon kepada Tuhannya sambil berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku, dan janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil." Allah berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh." Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Kalau engkau tidak mengampuniku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang yang rugi." Quran Surat Hud ayat 42-47. Istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Sama halnya dengan istri Nabi Lut, istri Nabi Nuh pun dipastikan akan masuk neraka. Nabi Nuh tidak bisa membela istrinya dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila dia menentang agama serta menentang al-haq yang datangnya dari Allah. Keduanya disebutkan oleh Allah dalam surat At-Tahrim. Allah membuat perumpamaan bagi orang yang ingkar. Istri Nuh dan istri Lut, mereka adalah istri dua orang hamba di antara hamba-hamba kami yang soleh, tapi mereka berkhianat kepada suami-suaminya, maka mereka tidak berdaya membantu mereka sedikitpun terhadap siksaan Allah. Kepada mereka dikatakan, "Masuklah kamu ke dalam neraka jahanam bersama orang yang masuk ke dalamnya." Quran Surat At-Tahrim ayat 10. Azar. Azar merupakan ayah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun anaknya seorang nabi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi Azar justru menyembah patung yang dipahatnya sendiri. Selain menyembahnya, dia pun membuat dan menjual belikan patung hasil karyanya untuk dijadikan sesembahan. Oleh sebab itu, Azar pun termasuk salah seorang penghuni kekal neraka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi Ibrahim bertemu dengan ayahnya Azar pada hari kiamat. Ketika itu, pada wajah Azar terdapat warna hitam karena kesedihan dan debu hitam. Lalu Ibrahim berkata kepadanya, "Bukankah aku sudah katakan kepadamu agar engkau tidak menentangku?" Bapaknya berkata, "Hari ini aku tidak akan menentangmu." Kemudian Ibrahim berkata, "Wahai Rob, sesungguhnya engkau sudah berjanji kepadaku untuk tidak mempermalukan aku pada hari kebangkitan. Lalu apalagi yang lebih memalukan daripada keberadaan bapakku yang lebih jauh dari rahmat Allah?" Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya aku mengharamkan surga bagi orang-orang kafir." Lalu dikatakan, "Wahai Ibrahim, apa yang ada di bawah kakimu?" Maka ia melihatnya, dan ternyata ada seekor anjing yang berlumur kotoran, terlihat sedang tertunduk, lalu kaki-kakinya diikat dan dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari. Namrud. Namrud merupakan raja Babilonia yang angkuh dan sombong. Dia juga dikenal sebagai pembangkang ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia lebih memilih menyembah patung dan berhala untuk meluruskan akidah Namrud dan kaumnya. Nabi Ibrahim sempat menghancurkan patung-patung yang menjadi sesembahan mereka. Merasa khawatir,
Namrud pun menaruh dendam kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan kerap kali melakukan berbagai cara untuk melumpuhkan ajaran yang dibawa Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada akhirnya Allah mengutus seekor nyamuk masuk ke dalam kepalanya melalui lubang hidungnya. Ia menyiksa Raja Namrud selama 400 tahun atau selama ia berkuasa dengan sifat sombongnya. Raja Namrud pun meninggal dunia dengan keadaan zalim. Itulah 11 sosok yang dipastikan masuk neraka di hari kiamat menurut Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang dapat kami sajikan dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.